Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wa nahnu fi unsil waraha wa huburin wa istiraha. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisaha. فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Yang sama kita hormati, yang kita muliakan segenap orang tua yang hadir di sini, para pengurus masjid yang kita hormati, kita muliakan, ibu-ibu pengajian, apa ya ibu? Pengajian Mama Dedeh bukan? Iya, pengajian masjid yang kita hormati, kita muliakan, para hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus penghormatan ta'zim kita berikan, kita muliakan dan kita hormat pada guru kita, guru saya, guru Al-Fakir, yaitu Al-Habib Al-Alim Al-Allamah Ad-Da'i ilallah qawli wa fi'lih Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, amin, sehat afiat, amin. Mudah-mudahan beliau dikasih kemudahan dalam urusan dakwahnya, beliau diberikan keistiqomahan, diberikan rezeki yang banyak, berlimpah-limpah barokah, rezeki yang halal, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, kita tidaklah berdiri dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari masjid ini melainkan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Yang bawa hajat, keinginan semua terkabul. Yang bawa dosa semua keluar dari sini bebas dari dosa. Yang bawa utang, utangnya lunas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita hormati juga kepada para asatidzah yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Saudara, saking banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kata saudara kita ingin menghitung nikmat Allah, kita pengen hitung satu demi satu nikmatnya Allah yang Allah berikan kepada kita, Allah katakan la tuhsuha, maka pasti nikmat itu tidak bisa kita hitung. Nikmat tersebut tidak bisa kita hitung dengan apapun, tidak bisa. Saking banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Namun di antara nikmat yang begitu besar, saudara, dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau mengatakan inna min a'dhamin ni'am bi'tsatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya nikmat Allah yang paling besar, nikmat Allah yang paling agung, nikmat Allah yang paling istimewa, yaitu Allah utus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah utus Nabi Muhammad itu menjadi nikmat yang terbesar, itu menjadi nikmat yang termulia, itu menjadi nikmat yang teragung. Saudara, bahkan dengan lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjadi awal pembuka rahmat bagi kita. Sehingga dikatakan saudara bahwasanya malam Senin itu lebih mulia, lebih agung dan lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Kenapa di sini? Saudara, malam Senin itu adalah malam kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak lahir Nabi Muhammad di malam Senin, maka malam Lailatul Qadar tidak diberikan kepada umat Nabi. Betul? Kira-kira kalau Nabi tidak lahir, kita dapat Lailatul Qadar enggak? Kita dikasih karunia yang begitu banyak enggak? Enggak. Kita dikasih rahmat yang begitu banyak enggak? Enggak. Semuanya dimulai dengan malam Senin, yaitu malam kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran, tidak sesuatu yang aneh kalau kita umat Nabi Muhammad, kita bergembira menyambut hari lahirnya Nabi.
Karena dengan hari lahirnya Nabi, semua pintu keberkahan dibukakan untuk kita, saudara. Betul. Dengan malam Rabiul 12, Rabiul Awal, malam kelahiran Rasulullah, maka menjadi awal bagi kita untuk mencapai kebahagiaan, mencapai daripada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa dikatakan oleh Al-Imam Amin Qutbi. Imam Amin Qutbi, beliau mengatakan, "Kulla layalil bid fid dunya la nasabun ilaiki fa anti miftahus sana." Beliau katakan di awal syairnya tentang Lailatul Isnin. "Kulla layalil bid fid dunya la nasabun ilaiki fa anti miftahus sana. Fal qadru wal a'yad wal mi'raj min hasanatika allati bahrun al-a'yun." Beliau katakan apa? Semua malam yang agung, semua malam yang mulia, semua malam yang Allah anugerahkan kepada kita rahmat, semua malam itu malam-malam yang mulia bersandar dan bersambung pada satu malam, yaitu malam Senin, malam kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fal qadru, maka malam Lailatul Qadar, wal a'yad, malam hari raya, wal mi'raj, malam Isra Mi'raj, malam-malam yang lainnya yang mulia, semua itu adalah setitik daripada kebaikan malam Senin, malam kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hari lahirnya Nabi Allah Yahya. Jadi Allah berfirman tentang mengabarkan hari lahirnya Nabi Yahya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? "Salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya." Di dalam Al-Qur'an, saudara, ini Al-Qur'an, bukan perkataan ulama, bukan perkataan Habib, Al-Qur'an. Allah katakan apa? Keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan di hari lahirnya Nabi Allah Yahya. Wa yauma yamutu, hari beliau meninggal, di situ penuh kesejahteraan, di situ penuh rahmat Allah. Wa yauma yub'atsu hayya, dan nanti di hari beliau dibangkitkan lagi oleh Allah, di situ penuh daripada rahmat Allah. Di ayat berikutnya Allah berfirman lagi tentang lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Apa Allah berfirman melalui lisan Nabi Isa? Nabi Isa mengatakan, ini diabadikan di Al-Quran. Nabi Isa katakan di dalam Al-Quran Al-Karim, "Salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya." Keselamatan atasku di hari saya lahir. Di hari saya lahir penuh rahmat, di hari saya lahir penuh kebahagiaan. Wa yauma amutu, di hari saya meninggal. Wa yauma ub'atsu hayya, dan nanti hari saya dibangkitkan, kata Nabi Isa. Maka itu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan keselamatan. Saudara, hikmah yang kita ambil di sini apa? Kalau kata Allah, Nabi Yahya lahirnya penuh keberkahan, Nabi Yahya lahirnya penuh kesejahteraan, Nabi Yahya lahirnya penuh dengan rahmat. Begitu juga Nabi Isa. Lalu bagaimana dengan hari lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Betul? Betul. Kalau Nabi Yahya aja penuh rahmat, Nabi Isa aja penuh kebahagiaan, lalu bagaimana lahirnya Nabi Muhammad itu nggak ada berkah? Lalu bagaimana hari lahirnya Nabi itu nggak ada keselamatan? Lalu bagaimana hari lahirnya Nabi itu sesuatu hal yang baru? Betul. Maka saudara, sesuatu hal yang pantas bagi kita, bukan hal yang tercela, bukan hal yang lain sebagainya. Kita berkumpul duduk di masjid ini untuk merayakan Maulid, itu sesuatu hal yang bagus. Saudara, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika masuk ke kota Madinah, Nabi mendapati kaum Yahudi itu mereka pada berpuasa di hari Asyura. Di 10 Muharram itu mereka puasa. Akhirnya Nabi tanya, "Wahai kaum Yahudi, kenapa kalian puasa? 10 Asyura, 10 Muharram itu ngapain Nabi puasa?" Maka orang Yahudi, ini orang Yahudi, dia bilang kayak begini, "Wahai Muhammad, kami berpuasa di hari 10 Muharram sebagai rasa syukur. Karena di hari itu Nabi kami, Nabi Musa, dia diselamatkan oleh Allah. Fir'aun musuhnya Allah tenggelam. Agamanya Nabi Musa menjadi agama yang menang. Semua terjadi di tanggal 10 Muharram. Maka kami, umat Yahudi,
Kami bersyukur atas kejadian itu. Kami bersyukur atas selamatnya Nabi Musa, atas kemenangan Nabi Musa. Maka apa yang jawab Nabi Muhammad SAW? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami umat Islam lebih berhak untuk bersyukur, untuk bergembira atas Nabi Musa dari kalian orang-orang. Saudara, yang ingin saya sampaikan dari hadis di atas, kalau Nabi mengatakan kita berhak bersyukur atas Nabi Musa, atas kemenangan Nabi Musa, atas selamatnya Nabi Musa, lalu kenapa kita tidak berhak atas lahirnya Nabi Muhammad? Lalu kenapa kita tidak berhak bersyukur atas diutusnya Rasulullah? Kenapa kita tidak berhak bergembira dengan hari Nabi Muhammad lahir? Sedangkan untuk Nabi Musa aja Nabi katakan kita berhak. Yang kedua, saudara, kita lihat umat Yahudi, mereka bisa gembira dengan nabinya, mereka bisa senang dengan nabinya, mereka bisa bersyukur atas kemenangan nabinya. Lalu kenapa kita umat Islam cari-cari dalil untuk nabi kita? Betul. Kenapa kita umat Islam cari-cari alasan untuk nabi kita? Umat Yahudi aja bisa. Dia nggak cari dalil, dia nggak cari alasan, dia bergembira aja. Betul. Betul apa betul? Nah, jadi saudara, beruntung kita bisa diberikan hati yang di situ ada rahmat Allah. Kita dikasih hati yang cinta sama Rasulullah. Karena saudara, hidayah yang hadir di hati kita ini mahal. Ada orang yang berilmu banyak, tapi nggak dikasih cahaya di hatinya. Akhirnya dia nggak bisa terikat sama Nabi Muhammad kayak kita. Dia nggak bisa berhubungan dengan Nabi Muhammad kayak kita. Jadi kita dikasih cahaya oleh Allah, dikasih hidayah bersyukur. Kita bisa sampai nyambung sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan ceramah ini bisa bermanfaat bagi kita. Kita bisa semakin cinta kepada Rasulullah. Kita bisa semakin sayang kepada Nabi Muhammad. Kita bisa semakin menjadikan Nabi Muhammad itu ada di hati kita, ada di kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan ceramah ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tidak berpanjang lebar lagi, kita semua dengar ceramah nasihat yang akan dikasih oleh guru kita Habib Abdurrahman. Saudara, saya minta pasang hati, pasang telinga, kita dengar. Saudara, jangan antum lalai, karena yang hadir di hadapan kita Habib Abdurrahman ini adalah zuriatnya Rasulullah. Di dalam tubuh beliau mengalir darah Rasulullah. Jadi jangan lihat Habib Abdurrahman, ya lihat di dalam tubuh Habib Abdurrahman ada Rasulullah. Jadi kita dengerin apa yang keluar dari lisan beliau, itulah yang keluar dari lisan Rasulullah. Beliau adalah duta besarnya Rasulullah, penyambung lidah Nabi Muhammad. Dengerin dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang hadir. Buka telinga, tutup mulut. Buka telinga, tutup mulut. Dengerin. Gak usah ngobrol, gak usah buka HP. Dengerin Rasul. Dengerin daripada perkataan Habib Abdurrahman. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendapatkan kebaikan dunia akhirat, bisa berkumpul dengan Rasul dan keluarganya di hari kiamat nanti masuk surga bersama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.